welcome to my channel. Pada kesempatan video kali ini, Patra akan memberikan tutorial bagaimana cara melangkah dalam bela diri boxing, muay thai, kickboxing ataupun wushu shanda. Kenapa Patra akan membahas tentang tutorial ini? Karena sebelum kita melakukan penyerangan, baik itu berupa pukulan ataupun tendangan, hal yang pertama yang mesti kita sangat perhatikan ialah stand, cara berdirinya. Lalu selanjutnya kita harus memperhatikan footwork atau cara melangkahnya. Buat teman-teman, di sini Patra hanya sekedar berbagi, bukan merasa hebat, jago ataupun champion. Patra hanya ingin berbagi pengalaman tentang apa yang Patra pernah pelajari. Kebetulan Patra sempat mempelajari dulu wushu sansao atau sekarang biasa disebut dengan wushu shanda, dan sekarang juga masih aktif mengajar wushu shanda dan muay thai juga. Bedanya apa sih wushu shanda, muay thai ataupun kickboxing ataupun boxing? Mirip-mirip sebenarnya, mirip-mirip. Mereka biasa menyebutnya dengan standing fight atau bela diri, gayanya bertarung, bermain atas. Dalam artian ada ground fight seperti biasa kita sering istilah itu submission atau BJJ. Patra nggak bahas ke sana, Patra hanya membahas tentang standing fight di muay thai, boxing atau kickboxing. Khususnya nanti untuk hari ini bagaimana cara berdiri dan cara melangkahnya, ya. Nanti untuk kedepannya mungkin kita akan bisa lebih banyak bercerita tentang olahraga masing-masing tersebut, baik boxing, muay thai, kickboxing ataupun wushu shanda. Nah, buat teman-teman, tolong diperhatikan sampai habis, jangan di skip-skip. Semoga apa yang ada di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, ya. Yes, untuk posisi pertama kita coba dalam keadaan posisi berdiri. Di sini nanti cara berdirinya ada ortodoks atau dan southpaw. Biasanya yang ortodoks itu kaki kiri, ya ini Patra kiri nih. Kaki kirinya di depan. Ortodoks. Lalu kalau southpaw biasanya mereka yang biasa gaya bertarungnya kidal, biasanya kaki kanan di depan. Patra lebih sering pakai ortodoks atau kaki kiri di depan. Nah, yang mesti diperhatikan pertama itu cara berdirinya. Untuk cara berdirinya, pertama posisikan kaki teman-teman itu selebar pinggang atau selebar bahu. Nah, lalu kaki yang kanan kita tarik ke belakang. Contoh. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kaki belakangnya, telapak kaki khususnya kita buka sedikit seperti ini. Sudah? Nah, posisikan seperti ini. Yang mesti diperhatikan jangan terlalu lebar. Kalau begini nanti mobility-nya nggak bagus. Ataupun nanti kalau kakinya terlalu rapat, ini pun juga tidak bagus. Kenapa? Nanti keseimbangan teman-teman bakalan kurang. Jadi posisikan lebar kakinya kurang lebih 90 derajat seperti ini. Udah? Lalu posisi lututnya jangan di lock. Nah, ini di lock nih lututnya nih. Jadi lututnya soft. Tekuk sedikit. Udah seperti ini. Oke? Nah, lalu posisi pinggang, nah ini ada berbagai macam versi. Nah, ada Patra pernah sharing dengan pelatih tinju di Kota Bogor. Untuk posisi pinggang, untuk boxing ya, ini agak di samping sedikit sini, agak samping sedikit seperti ini, seperti ini. Kenapa ya? Kalau alasan pelatih Kota Bogor tersebut, ya, ini kalau kita posisi seperti ini terlalu banyak ruang untuk menjadi sasaran target, ya. Jadi kalau seperti ini terlalu banyak ruang untuk menjadi sasaran target musuh kita. Lalu teman Patra ini menyarankan pinggangnya diputar sedikit seperti ini, dah, biar posisinya nggak terlalu banyak. Ini kalau kita berbicara tentang stand, cara berdiri untuk boxing, nggak seperti ini, ya. Jadi ke cover ada sininya. Sudah? Ini untuk lebar kakinya. Lalu kalau Patra pribadi, Patra lebih senang untuk posisi pinggangnya itu nggak seperti ini.
posisi pinggangnya agak di serong ke depan sedikit seperti ini. Nah, Patra lebih senang seperti ini. Ya. Jadi teman-teman untuk posisi stand atau cara berdiri ini kembali lagi untuk bagaimana style gaya bertarung teman-teman, cara berdirinya. Kalau Patra seperti ini biasanya. Sudah? Terus untuk posisi tangan, nah ini juga banyak versinya, versi tangan. Kalau Patra pribadi suka di sini. Ya. Suka di sini. Ya, ada banyak fighter atau teman-teman itu posisi tangannya ada yang di atas, tapi siku ke dalam ya, rapetin sikunya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ya. Lalu ada yang seperti ini dari samping, ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Oke. Lalu posisi tangan depan ada yang seperti ini juga. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, dari samping juga sama nih. Bisa lihat. Sini. Ya. Atau dipanjang juga ada. Tangannya panjang atas. Tangan depannya lebih panjang. Ya, tangan depannya lebih panjang. Alasannya sih buat mengukur jangkauan. Buat mengukur jangkauan. Atau lebih seperti ini. Ya, untuk posisi stand ini bukan stand. Untuk cover kepalanya ya baik lagi, gaya bertarungnya, style seperti apa. Yang paling penting pastikan rahang teman-teman ini bisa terjaga atau tercover dengan bagus, ya, karena posisi rahang di sini ini banyak saraf-saraf yang kalau kita kena telek nih, ini kita bisa KO, bisa pingsan juga kan, bahkan bisa hilang kesadaran atau pun hilang nyawa di sini. Makanya minimal di sini, ya. Ada yang di sini nih, rata deketin ya. Ada yang di sini, ya, sikunya. Nah, untuk posisi siku, ya kan, macam-macam nih. Ada yang diturunin, otomatis ribsnya atau serratus anteriornya ini ke cover di sini. Ada juga yang kebuka, ya. Balik lagi dengan gaya bertarungnya seperti apa, ya. Biasanya kalau yang gaya bertarungnya defense, ya, untuk posisi tangan itu lebih banyak rapet ya, seperti ini, lebih banyak rapet cover ribs ya, patah dari samping, lebih banyak cover ribsnya dan lebih agak ngebongkok lah, yang lebih suka defense atau lebih suka nunggu ya. Biasa kalau yang lebih suka offense atau tipe gaya bertarungnya itu agresif ya, biasanya tangan kiri lebih panjang deh. Ya, sampai dia jangkau lawannya di mana? Jangkau. Lebih panjang. Ya, ada yang seperti ini. Cuman memang minusnya ini kebuka. Baik lagi bagaimana dengan cara bertarungnya teman-teman masing-masing. Ya. Nah, kalau Patra gimana? Kalau Patra seperti ini. Ya. Dah. Jadi di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bagaimana asiknya gaya bertarung teman-teman. Poin yang mesti digarisbawahi ialah pastikan cover area rahang atau area pipi muka kalian, ya. Yang paling penting sih dominan di sana. Dah, itu stand atau cara berdirinya. Oke. Lanjut kita ke footwork atau cara melangkahnya. Yes. Sudah, dari seperti ini Patra akan memberikan tips bagaimana cara melangkah ke depan. Kalau Patra pribadi biasa sering menyebut ini dengan front step atau cara melangkah ke depan. Seperti ini. Yes, ketika kita mau melangkah ke depan, ya, kaki yang di depan itu step di awal. Yes. Step in. Oke, Patra dari belakang lagi. Jadi, pap. Kiri maju, kaki belakang pun ikut. Kaki depan maju, belakang ikut. Oke, maju. Yes. Dah, kameranya bakalan Patra putar dulu sedikit sebentar nih. Ya, Patra pause dulu, kameranya akan Patra putar sedikit. Ya, masih front step cara melangkah ke depan. Ya, kaki kirinya maju dulu. 1.
kaki belakang ikut. Nggak kelihatan ya? Jauh lagi nih. Kiri ke depan, maju. Maju. Yes, ke depan. Maju. 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 Ya, posisi pinggang Patra lebih suka tetap madep ke depan. Ada lagi ketika front step posisi pinggangnya samping dikit. Ada nih. Ada. Ya. Atau nih. Ya, nih. Dah. Itu untuk cara melangkahnya. Cara melangkah ke depan. Poinnya ialah pastikan ketika melangkah ke depan kakinya tetap harus dalam posisi lebar agar keseimbangan teman-teman tetap terjaga. Jangan lupa ketika melangkah ke depan ya, itu posisi tangan tetap harus cover rahangnya atau cover mukanya. Ya, cover rahangnya atau cover mukanya. Patra kasih kuda-kuda rendah lah ya, karena kameranya dipakai tripod, jadi Patra agak rendah nih. Nah, jadi posisinya seperti ini nih, kurang lebih nih. Nggak seperti ini ya. Diri, aslinya diri. Kayak gini. Tah. Oke. Hap. Nah, itu cara melangkah ke depan dalam posisi slow movement. Lalu bagaimana kalau misalkan temponya kita cepetin, ya? Seperti ini. Ya, kiri kanan atau 1-2 maju belakang hap. Oke. Lalu kalau dicepetin lagi temponya seperti apa? Bisa seperti ini. Ya. Nah, itu cara melangkah ke depan. Lalu untuk cara melangkah ke belakang, back step. Patra biasa sebutnya dengan back step atau mundur ke belakang. Kaki yang belakang, step. Ulang ya. Kaki yang belakang, step di awal. Step. Sekali lagi. Tangannya tetap di atas nih. Step. Dah. Itu cara melangkah ke belakang atau back step. Temponya tempo pelan. Kalau misalkan dinaikin temponya bisa seperti ini. Tempo dinaikin bisa seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba combine antara front step dengan back step. Cara melangkah ke depan dengan melangkah ke belakang. Front, back. Front, back. Front, back. Front, back. Ya, Patra contohkan dari samping. Front, back. Front, back. Front, back. Nah, Patra contohkan dengan temponya dinaikin. Front step dan back step. Front, back. Front, back. Yes, dari samping. Front, back. Front, back. Front, back. Front step sudah, back step sudah. Sekarang footwork yang terakhir namanya side step atau melangkah ke samping. Kita mau ke kiri nih. Kalau kita mau ke kiri, ya berarti kaki kiri dulu yang move. Kalau kita mau ke kanan, kaki kanan dulu yang move. Patra mau ke kiri nih.
Berarti kaki kiri atau kaki depan dulu Patra yang ke sana. Ya. Side. 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 Oke. Kalau kita mau ke kanan berarti kaki yang belakang ini di posisi Patra ya. Kaki yang belakang atau kaki yang ke kanan, kaki yang kanan untuk melangkah di awal. Kaki yang belakang atau kaki yang kanan melangkah di awal untuk ke kanan. Ini di posisi Patra. Side. Tangan tetap di atas. Side. Side. Ke kiri. Side. 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 Kanan. Side. 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 Kiri. Side. 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 Ya. Sekarang kita coba side stepnya kita naikkan temponya, ke kiri dan ke kanan kita naikkan temponya. Kanan, kiri, kanan, tuh, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, yang paling penting ketika side step ke kiri atau ke kanan jangan sampai kakinya di crossing atau disilang seperti ini nih. Mau ke kiri nih, ke sebelah sana, seperti ini nih. Nah ini udah nggak unbalance. Nih, ini udah hilang balance nih. Nah, jadi kalau mau ke kiri, yang depan tetap balance. Sama, kalau mau ke kanan, jangan seperti ini. Nah, ini udah unbalance. Lagi, jangan di crossing atau disulang, udah unbalance. Jadi ketika mau ke kanan, ke kiri, nggak boleh gini. Atau mau ke kanan nggak boleh seperti ini. Nah, sekarang kita coba combine semuanya antara front step, back step, side step, dan side step. Ya, kita coba pelan-pelan dulu. Kita akan fokus di bawahnya. Mungkin muka Patra atau tangan Patra nggak kelihatan, hanya fokus di movement kaki atau pergelangan kakinya. Diperhatikan. Front, back, front, back, side, 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 front. Wah, licin. Front, back, back, side, side, front, back, side, side, back, front, side, side, back, front, side, side, front, back, side, 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 front, back. Yes. Nah, gerakan dasarnya seperti itu. Kedepannya mungkin Patra akan coba gerakan dasar full look-nya kita variasikan atau kita modifikasi. Cuman sekedar bocoran, bisa juga front step-nya seperti ini nih. Kaki yang belakang di awal. Front step-nya kaki yang di belakang di awal. Oke. Kenapa kaki yang belakang di awal? Buat lebih menjangkau lawan yang lebih jauh. Lebih menjangkau lawan yang lebih jauh. Jadi kita bisa lebih rapet kalau kita kaki yang belakang dulu. Ini front stepnya kaki belakang dulu nih. Bisa sih kaki depan lebih jauh, cuman nggak sejauh kaki belakang. Contoh. Tapi kalau kita pakai kaki yang belakang lebih jauh range-nya. Back step juga sama. Kaki yang depan di awal. Back step kaki yang depan di awal melangkah. Contoh. Nih, tuh. Lagi kaki yang depan.
Kalau back step normal kan seperti ini. Kaki yang belakang. Oke. Tapi modifikasinya bisa kaki di awal. Hap. Ya. Jadi jangkauan kita menghindar atau mundurnya lebih jauh. Patra naikin temponya coba ya. Combine, maju dan belakang. Patra agak unbalance pakai sepatu licin. Ya, kurang lebih sih untuk hari ini seperti itu aja. Front step, back step, side step. Poinnya posisikan poinnya kakinya selalu 90 derajat dilebarin. Ini kan seperti lurus nih. Seperti ini nih. Nah, posisi lebar kakinya nggak rapat, nggak terlalu lebar, kurang lebih segini. Dah, oke, lututnya jangan di lock, tekuk sedikit. Dah. Lalu ketika perpindahan maju belakang atau samping, gunakan ujung depan kaki, jangan pakai tumit. Ujung depan kaki jangan pakai tumit. Contoh. Nih. Ini jangan nih. Ke belakang juga sama. Nih. Tuh. Jadi pakai ujung depannya. Nah. Ya. Jangan tumitnya. Tapi pakai ujung depannya. Yes, demikianlah tutorial pada video kali ini tentang bagaimana cara basic melangkah dalam olahraga boxing, Muay Thai, kickboxing ataupun Wushu Shanda. Front step, back step, dan side step. Terima kasih atas perhatiannya, ditonton sampai habis. Kalau misalkan ada saran atau pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Yang pasti di sini Patra hanya sekedar berbagi pengalaman, sharing ilmu, nggak merasa paling jago, nggak merasa paling hebat ataupun merasa paling champion, hanya sekedar sharing apa yang Patra tahu, apa yang pernah Patra pelajarin. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau suka dikasih like, kalau mau bertanya tinggal komen, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam ngeriah. Ya, bye bye.